Halo, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membahas salah satu topik mengenai kekristenan ataupun kekristenan awal di gereja mula-mula di abad pertama Masehi. Kita akan berbicara mengenai sebuah isu di dalam Alkitab yang disebut sebagai isu mengenai sunat. Nah, kita barangkali tidak memiliki persoalan yang sama seperti gereja mula-mula dengan isu mengenai sunat, karena sangat jarang anak-anak dari keluarga Kristen disunatkan kecuali dalam kebudayaan tertentu. Nah, tetapi di dalam kehidupan orang-orang percaya pada abad pertama Masehi, sunat menjadi aspek yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Pertama, karena kebanyakan orang-orang Kristen pada abad pertama Masehi adalah orang-orang yang hidup di dalam kultur dan budaya Yahudi, dan seorang yang lahir dalam kultur dan budaya Yahudi, mereka selalu disunatkan, khususnya anak-anak pria. Mengapa demikian? Karena itu adalah perintah Tuhan kepada Abraham, bahwa waktu Tuhan membangun perjanjian dengan Abraham, Tuhan memerintahkan supaya setiap anak laki-laki yang lahir dari keluarga Abraham harus disunatkan. Itu adalah tanda bahwa anak-anak tersebut adalah keturunan Abraham, terikat perjanjian dengan Tuhan. Nah, tetapi ketika memasuki perjanjian baru, kita membaca bahwa ternyata sunat tidak lagi kemudian diberlakukan mutlak. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, di situ kita membaca mengenai bagaimana Rasul Paulus dia menentang mati-matian penerapan sunat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di luar daripada keluarga ataupun keturunan Yahudi. Dan kita tentu bertanya, kenapa Rasul Paulus menentang sunat sedemikian rupa, walaupun di dalam perjanjian lama itu diajarkan kepada Abraham dan keturunannya. Dan itu barangkali juga akan menjawab pertanyaan, kenapa kita di zaman sekarang tidak mempraktikkan yang namanya sunat. Nah, maka hal yang harus kita pahami adalah bahwa sunat di dalam masa perjanjian baru, pengertian mengenai sunat itu mengalami sebuah perubahan, mengalami sebuah pergeseran. Nah, jadi di dalam perjanjian lama, ketika Abraham diminta untuk menyunatkan anak-anaknya atau keturunannya, maka sunat di situ dipahami sebagai sebuah tanda bahwa seseorang adalah bagian daripada umat Tuhan. Nah, tetapi ketika bangsa Israel memasuki era-era yang disebut sebagai early Judaism ataupun disebut sebagai era Bait Allah kedua, ataupun era yang disebut juga sebagai intertestamental period, nah maka bangsa Israel mulai mengalami sebuah pergumulan. Kenapa? Karena mereka kemudian mengalami penjajahan daripada bangsa asing yang waktu itu adalah bangsa Yunani, gitu ya. Setelah bangsa Israel dibuang ke Babel, maka Babel ditaklukkan oleh Persia, dan Persia kemudian ditaklukkan oleh bangsa Yunani. Maka di bawah seorang kaisar yang sangat muda tapi sangat luar biasa, disebut sebagai Alexander Agung, dia kemudian menaklukkan semua wilayah-wilayah yang ada di timur dekat kuno, dan termasuk di dalamnya adalah bangsa Israel. Nah, maka Alexander Agung dia memiliki semacam sebuah filosofi bahwa dia ingin membangun sebuah kerajaan dengan satu kebudayaan yang sama. Itulah yang disebut sebagai Helenisasi. Nah, maka supaya proses Helenisasi ini kemudian berjalan baik, maka bangsa Yunani ini kemudian memberlakukan yang namanya asimilasi. Nah, maka kemudian kultur-kultur tertentu yang dianggap eksklusif itu kemudian harus dihilangkan, harus dibuang, karena kalau itu dipertahankan itu akan mengganggu proses yang namanya proses Helenisasi tersebut. Dan itulah sebabnya maka dalam kebudayaan orang-orang Yahudi ada beberapa hukum yang dianggap mengganggu proses Helenisasi itu. Salah satunya adalah sunat. Nah, kenapa demikian? Karena untuk orang-orang Yunani, kalau orang-orang Yahudi tetap mempraktekkan hukum sunat, mereka menjadi eksklusif. Nah, itulah sebabnya maka kemudian orang-orang Yunani melarang yang namanya hukum sunat. Maka orang-orang Yahudi mulai dilarang untuk mempraktekkan sunat. Maka di dalam sejarah bangsa Yahudi kita kemudian melihat mereka melakukan pemberontakan oleh karena mereka meyakini bahwa hukum sunat ini adalah perintah Tuhan yang tidak boleh diabaikan.
Tetapi kemudian bangsa Israel mengalami perubahan pemikiran oleh karena sunat ini kemudian dari semula diajarkan sebagai tanda daripada orang yang sudah menjadi umat Tuhan, kemudian menjadi prasyarat dari apa? Dari orang yang adalah umat Tuhan. Nah, di situ persoalannya. Nah, jadi waktu orang-orang Kristen kemudian percaya kepada Tuhan dan kemudian mereka menerima Roh Kudus, nah maka Rasul Paulus itu dia melihat, dia mengetahui, dia menyadari bahwa ternyata sunat itu bukan tanda daripada orang menjadi umat Tuhan. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus sendiri mengalami bahwa dirinya disunatkan, gitu ya. Bahkan dia katakan dia disunatkan pada hari yang ke-8. Dia adalah orang Yahudi yang sangat taat kepada Tuhan, tapi toh ternyata dia mendapati dirinya bukan umat Tuhan. Kenapa? Karena dia kemudian memahami bahwa seseorang menjadi umat Tuhan ataupun bukan umat Tuhan bukan karena sunat, tapi karena iman dia kepada Kristus. Nah, tapi kemudian sebagian orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, mereka berpikir bahwa sunat ini adalah hal yang tidak boleh diabaikan, karena itu juga sebenarnya terkait dengan pergumulan mereka sebagai orang Yahudi yang disunatkan, dan kemudian mereka memberlakukan sunat sebagai syarat daripada status umat Tuhan. Nah, maka orang-orang Yahudi di zaman Rasul Paulus pada waktu itu mereka memiliki sebuah pemahaman, sebuah keyakinan bahwa seseorang tidak dapat diterima sebagai umat Tuhan sebelum dia disunatkan. Artinya sebelum dia menjadi seperti orang-orang Yahudi. Dan itulah yang ditentang oleh Rasul Paulus, bahwa sunat boleh dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah identitas bahwa mereka adalah keturunan Abraham, keturunan Israel. Tetapi tanda ini tidak berarti membuat seseorang jadi umat Tuhan. Itu yang Rasul Paulus tentang. Nah, jadi maka Rasul Paulus kembali kepada Injil yang dia terima dari Tuhan, bahwa seseorang hanya menjadi umat Tuhan karena orang percaya kepada Yesus. Dan tandanya bukan sunat. Tandanya adalah orang menerima Roh Kudus. Nah, maka kemudian Rasul Paulus dia tidak menentang sunat, dia menentang bahwa sunat itu dipaksakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, maka sejak waktu itulah orang-orang Kristen ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus menjadi umat Tuhan, maka sunat tidak lagi dijadikan sebagai tanda, simbol dari seseorang sudah percaya kepada Tuhan atau menjadi umat Tuhan. Kemudian simbol yang digunakan adalah baptisan. Maka setiap kali orang-orang menerima Yesus, percaya Tuhan Yesus, misalnya waktu Petrus berkhotbah, dia berkhotbah di Yerusalem, banyak orang kemudian bertobat dan menerima Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dibaptiskan. Nah, mereka sudah disunatkan, tapi ternyata disunatkan bukan berarti umat Tuhan. Mereka kemudian setelah percaya Yesus dibaptiskan untuk memperlihatkan bahwa mereka sudah disucikan, bahwa dosa-dosa mereka sudah diselesaikan oleh Tuhan. Nah, begitu juga ketika para rasul misalnya memberitakan Injil, atau generasi pertama orang-orang percaya memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Contohnya Petrus memberitakan Injil kepada Nikodemus. Nah, Nikodemus kemudian bukan Nikodemus memberitakan Injil kepada Cornelius maksud saya. Nah, Cornelius tidak disunatkan. Kenapa? Karena kemudian Petrus pun menyadari bahwa sunat bukanlah tanda daripada status seseorang sebagai umat Tuhan. Maka Cornelius kemudian dibaptiskan. Nah, maka sejak gereja mula-mula kita kemudian menyadari bahwa sunat itu memiliki makna yang berbeda dari apa yang diajarkan dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya maka dalam gereja mula-mula sunat itu kemudian tidak lagi diberlakukan kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan, mereka kemudian dibaptiskan. Nah, itulah sebabnya kita bisa mengatakan bahwa baptisan itu menggantikan sunat di dalam perjanjian lama. Nah, tetapi orang-orang Yahudi yang disunatkan itu tidaklah sesuatu yang salah, karena itu adalah bagian dari identitas diri mereka sebagai keturunan Abraham. Nah, kita kemudian sekarang belajar kenapa orang-orang Kristen sekarang tidak perlu disunatkan. Oleh karena sekali lagi, tanda bahwa seseorang sudah percaya kepada Tuhan bukan sunat, tetapi baptisan. Dan tanda bahwa seseorang sudah percaya kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah perjamuan kudus. Nah, maka orang-orang mengikuti perjamuan kudus sebenarnya sedang memperlihatkan bahwa dirinya sampai sekarang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kiranya video singkat mengenai dunia perjanjian baru, mengenai sunat ini boleh menolong saudara-saudari Bapak sekalian di dalam mengerti
bagaimana dunia perjanjian baru dan pergulatannya. Tuhan memberkati saudara-saudari, ibu bapak sekalian.